Shalom, selamat siang anak didik kami yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah kita, sekalipun hari ini ibadah online. Tapi kita bersyukur itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan pada hari ini adalah ibadah perdana di tahun ajaran yang baru. Kiranya ibadah perdana ini akan memotivasi kita semuanya untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang dicita-citakan anak-anak kami, apapun yang sedang kita pikirkan, semuanya kembali kepada Dia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hanya keinginan kita, tapi sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur hari ini kami hendak merenungkan sebahagian daripada isi hati Tuhan, perkataan Allah, firman-Mu. Tolonglah kami agar kami setiap yang mendengarkannya, setiap yang menyaksikan video ini, kami beroleh kasih karunia, kami beroleh berkat. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebagaimana hari ini tema yang sudah saya sharekan ke ketua OSIS kita, mengambilnya temanya adalah mau sukses. Ini satu pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan pasti harus ada jawabannya. Ya, mari kita membuka Ulangan 29 ayat yang ke-9. Kita membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Supaya kamu sukses dalam segala yang kamu kerjakan. Supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Jadi, untuk kita semua yang menyaksikan video ini, firman Tuhan ini, mau sukses, itu tidak gampang. Itu tidak segampang kita membalikan telapak tangan. No, jangan berpikiran seperti itu. Mau sukses harus diupayakan, harus dikerjakan, harus diperjuangkan. Karena tidak ada yang cuma-cuma. Ya. Sukses atau berhasil merupakan satu kata yang semua orang mau. Anak-anak aja usia 3 tahun kalau ditanya, nak, kamu mau jadi apa? Dia akan katakan, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter. Gampang tuh mengatakannya. Tetapi harus ada yang diperjuangkan. Ya, harus ada capaian yang harus dicapai untuk menjadi seseorang yang sukses. Apakah itu termasuk anak-anak kami? Ya. Kalau ditanya kepada anak-anak kami, kamu mau jadi apa sehabis selesai SMA? Aku mau kuliah di Unpad. Aku mau kuliah di UGM. Itu semua di universitas yang ternama di Indonesia. Tapi, apakah segampang ketika kita mengatakannya? Ya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai kepada tujuan. Mau sukses? Memang setiap orang mau berhasil. Di dalam kehidupannya dia mau berhasil. Ya. Tetapi usaha harus ada juga. Alkitab hari ini mengingatkan kita, ya,
Alkitab adalah buku kehidupan orang Kristen, hari ini mengingatkan kita, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Perjanjian apa? Ya perkataan Allah itu loh. Perkataan Allah itu diingatkan kepada kita semua harus dilakukan dengan setia. Jadi kalau dengan setia apa yang harus kita lakukan? Nah, dengarkan. Yang pertama, semua kita yang ingin sukses itu harus mengenal Allah sebagai sumber sukses itu. Wah, bagaimana caranya saya mengenal Allah? Kunci untuk dapat menikmati kesuksesan adalah mengenal bahwa Yesus Kristus adalah sumber berkat. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus terkoneksi dengan Allah. Terkoneksi senantiasa dengan Allah, sang sumber sukses itu. Coba bayangkan kalau kamu ini ibadah online, pembelajaran online, ya. Itu jaringan kamu lelet. Bagaimana? Apakah kamu bisa terkoneksi dengan pembelajaran Bapak Ibu gurumu? Gak bisa. Kamu bisa apa? Ya terputus-putus, namanya tidak terkoneksi. Nah, coba kalau bayangkan bahwa ketika kamu terkoneksi terus sepanjang pembelajaran itu, kamu merasa apa? Tenang. Wah, lumayan ya jaringan kita hari ini bagus. Wah, kalau jaringan aja membuat kamu galau ketika pembelajaran online, bagaimana lagi dengan kehidupanmu? Kalau kamu tidak terkoneksi dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, rahasianya adalah mengenal Allah sebagai sumber sukses. Allah adalah sumber segala berkat. Ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya, Timotius, seorang yang masih sangat muda, ya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saya dari SMA kelas 1, ya setiap orang berbeda dong. Ini kesaksian saya. Kesaksian saya kelas 1 SMA, saya selalu bangun jam 4:30 pagi. Orang tua saya petani. Pulang sekolah saya harus membantu orang tua saya ke sawah. Ya. Malam udah lelah, nggak sempat belajar, jujur. Tapi saya cepat tidur. Jam 9 saya sudah tidur, 4:30 sudah bangun. Sebelum saya tidur, saya mohon pimpinan Tuhan, saya berdoa, Tuhan bangunkan saya besok pagi 4:30. Coba. Betul, 4:30 saya sudah dibangunkan Tuhan. Saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya merenungkannya, kemudian saya belajar. Ya. Saya cari dulu rahasia Allah yang hendak Allah katakan kepada saya melalui firman Tuhan. Kemudian saya belajar. Cita-cita saya memang jadi seorang pendeta. Saya bisa bukan karena saya sendiri, tidak. Tapi karena saya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saya selalu membaca Alkitab. Sebagaimana Paulus mengingatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, sekarang memang tanya, bagaimana dengan ibadahmu? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Apakah terkoneksi dengan baik? Coba koreksi dirimu. Kalau memang terkoneksi, good. Bagi kamu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau belum terkoneksi, cepat. Harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Luar biasa kan? Kemudian, yang berikutnya, fokuskan hidup dan usaha kepada Allah, sang sumber sukses. Saya mendengar berita, mendengar berita bahwa
yang menerima Adi Makayasa, yaitu yang terbaik Taruna Angkatan Laut, Bapak Ibu dan anak-anak kami, ayahnya hanya seorang juru parkir. Bisa dibayangkan seorang parkir. Kita mungkin sering membayar sesuatu kepada tukang parkir ketika kita parkir. Ayahnya hanya seorang parkir. Tetapi anaknya bisa meraih Adi Makayasa, terbaik Taruna Angkatan Laut. Dan terbaik kedua di Akpol, Akademi Polisi, ya, bapaknya seorang petani. Jadi untuk fokus kepada hidup bukan hanya persoalan materi. Ayahku hanya seorang yang pemulung. Seorang pemulung pun anaknya bisa jadi seorang polisi yang berhasil. Katanya hanya bermodalkan 300. Mungkin itu hanya ketika dia memfotokopi segala keperluannya, pemeriksa kesehatan dan lain-lain mungkin. Tapi dia bisa berhasil. Dia bisa sukses karena apa? Dia fokuskan hidup dan usahanya itu kepada Allah Sang Pemberi sukses. Jadi anak-anak kami yang terkasih, kadang-kadang memang untuk meraih suatu kesuksesan itu harus memang berjuang. Kadang-kadang dalam hati kita punya keinginan, aku mau berubah, aku mau bangun cepat, aku mau berdoa. Tapi kadang-kadang roh kedagingan itu lemah. Lawan kedagingan itu. Kau harus berhasil. Ketika kau bisa melawan keinginan daging, kemalasan, ikut-ikutan dengan orang yang tidak jelas, maka kau harus berjuang untuk itu. Fokus kepada usahamu untuk tetap berjuang melawan keinginan daging. Nah, anak-anak kami yang terakhir adalah taat akan perintah Tuhan. Taat, patuh. Ya, bagaimana mungkin kau patuh kepada Tuhan, kepada orang tuamu pun kau tidak peduli? Hati-hati. Tuhan yang kita lihat di dunia ini adalah orang tuamu. Maka taat kau kepada orang tuamu. Kalau kata orang tuamu, nah belajar kau. Ingat, jangan buka handphonemu. Kalau kau mau menghafal, jangan buka handphonemu. Itu akan menggoda untuk terus pegang handphonemu. Jauhkan dirimu dulu dari handphone. Ya, supaya apa? Kau bisa menguasai dirimu. Ya, oleh sebab itu taat kepada firman Allah. Seperti lagu, ku taat perintahmu. Nah, anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa sukses, ya, jangan malas. Tetap tekun, rajin belajar. Jangan hanya omong doang, nonsen. Rasul Paulus kepada anak rohaninya mengingatkan, tetapi engkau harus mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Wah, lengkap ya. Cara hidupku, Rasul Paulus seorang yang punya pendirian. Suka menolong, suka membantu, tetap hidup terkoneksi dengan Tuhan. Dia juga sabar ketika dia mengalami penganiayaan. Dia tetap memiliki kasih kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Dan dia tekun berdoa. Ingat, ketika Rasul Paulus terpenjara, dia tekun berdoa memuji Allah. Semua pintu-pintu daripada penjara itu terbuka. Itulah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kepada anak-anak kami sekalian, sebagaimana firman Tuhan hari ini, mau sukses, lakukan hal-hal yang sudah tadi kamu dengarkan. Pasti kesuksesan ada di tanganmu. Tuhan memang adalah sumber berkat. Oleh sebab itu,
biarlah sumber berkat itu kamu dekat kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami semua untuk meraih kesuksesan itu. Ada hal-hal yang harus kami lakukan, ada hal-hal yang harus kami kerjakan supaya kami bisa sukses. Bapak, setiap orang pasti mau sukses, tapi untuk menuju kepada sukses itu terkadang kami gagal. Dan biarlah pada hari ini anak-anak didik kami dimanapun mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh melakukannya bersama dengan kemurahan Tuhan. Inilah firman-Mu Bapa, biarlah itu boleh melekat di dalam hati kami dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di surga, Allah yang memberkati kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, kasih setia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya memberkatimu, menyertaimu, bahkan melindungimu dari saat ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, salam sehat semuanya anak-anak kami. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan supaya virus jauh darimu dan dari keluargamu. Tuhan berkati. Shalom.